aja bahas IHSG-nya gimana. Masih sesuai dengan path yang aku gambar kemarin, masih sesuai, masih on track aja. Hari ini IHSG-nya tadi mencoba breakout, jadi sempat nyundul resisten dikit, resisten garis merah ini. Garisnya ini nggak aku apa-apain selama beberapa hari, aku nggak ganti-ganti kayak gitu terus, dan dia masih nurut di situ terus. Jadi kalau teman-teman nanya IHSG bakalan kemana sih, dia bakalan masih sideways naik turun antara 6.660. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Hai guys. Hi guys, how are you? Louis Setiadini, how? Dharma SW, Erni Mancen, Yulianti Sentana, Indra Maputri. Hari ini gimana kabarnya saham-sahammu? Cerita dikit dong, curhat dikit sambil saya nunggu 1000 orang bergabung dalam Instagram Live ini, dan saya akan mulai bahas IHSG. Minimal 1000. How are you teman-teman? Gimana kabarnya hari ini? Portfolionya gimana? Produk kulit asli, Kemal Setiawan. Homemade by me, Erna Chang. Ni hao. Bukalapak boncos. Iya, betul. Joseph Susanto, halo dari Bandung. Ardian Perdana, PTBA. Coklat Cafe 19, bahas MLPL dan MBPA dong. Saya hold dari harga 600 sambil nangis. Hiruli, selamat malam. Mbak Cetra, saham properti pada naik kok dia malah nyungsep ya. Oke. Apit Satria dandanan seperti Bu Guru karena hari guru. Masa? Aku pakai hijau. Semoga marketnya juga hijau. Oke. Udah 1000 yang nonton, aku langsung aja bahas IHSG-nya gimana. Masih sesuai dengan path yang aku gambar kemarin, masih sesuai, masih on track aja. Hari ini IHSG-nya tadi mencoba breakout, jadi sempat nyundul resisten dikit, resisten garis merah ini. Garisnya ini nggak aku apa-apain selama beberapa hari, aku nggak ganti-ganti kayak gitu terus, dan dia masih nurut di situ terus. Jadi kalau teman-teman nanya IHSG bakalan kemana sih, dia bakalan masih sideways naik turun antara 6.660 sampai sekitaran 6.734. Jadi akan zigzag di situ. Nah, tapi nih teman-teman ya, meskipun IHSG bentuknya kayak gini, aku tadi udah mulai melihat beberapa saham yang cukup menarik gitu ya. Jadi udah ngelihat, sorry ya, karena aku ketawanya heboh banget, barbar banget ketawanya. Kedengeran nggak? Oke. Selamat Hari Guru dulu buat teman-teman semuanya. Ya, meskipun IHSG masih sideways kayak gitu, aku tadi ngeliat pattern dari beberapa saham blue chip perbankan itu kembali menarik gitu ya. Nah, yang tadi aku sempat amati ada saham BRI karena patternnya di sini rapi banget buat BRI-nya, guys. Kalau orang Jawa ngomongnya pakai tambahin U ya. Rapi banget gitu. Jadi ini dia habis breakout dari dari pattern flag-nya dia. Twing breakout di sini, terus dia balik lagi consolidating, itu dia menyusuri garis ini, tidak turun di bawah garis ini, which is garis ini merupakan garis yang bagus untuk jadi support ya, artinya seperti itu. Dan teman-teman kalau kondisinya kayak gini teman-teman, ini BRI ini bisa potensial banget untuk area buy on weakness atau beli saat ada koreksi normal kayak gini.
Dan pantulannya dalam jangka pendek bisa sampai ke angka berapa? BRI, simple aja. Teman-teman yang udah ngikutin seminar analisis teknikal bareng Mtrade, kalau belum, buat member bisa lihat rekamannya buat user VIP kita ya. Jadi klik link di bio saya untuk jadi user VIP Mtrade gitu. Nah, teman-teman lihat di sini nih. Ini kalau misalkan dia mantul ya, mantulnya bakalan bisa sampai ke level sekitaran 4.310 dalam jangka pendek gitu. Disclaimer dulu teman-teman, analisis yang kita buat berdasarkan analisis teknikal dan fundamental, tapi tidak menutup kemungkinan akan adanya risiko fluktuasi, tetap ada risiko fluktuasi gitu. Anyway, disclosure buat saya pribadi hari ini tadi saya ada beli BRI ya, personally ada beli BRI, dan di Mtrade tadi juga ada diingetin untuk BRI-nya. Cuman BRI ini bukan buat kamu-kamu yang suka saham yang gerakannya cepat-cepat gitu. Jadi dia bukan nggak bisa gerakannya yang sampai cepat-cepat banget gitu, enggak. Jadi cenderung steady ya teman-teman. Nah, selain BRI, untuk saham perbankan besar aku juga akan share buat teman-teman semuanya. Jadi tadi pagi encus tuh maksudnya suster mertua aku, dia tuh ada trading saham juga, terus dia bilang nyangkut di saham ya third-liner lah gitu, karena mau cuan cepat. Terus aku bilang beli BRI aja, kan kamu tahu perusahaannya gitu ya. Anyway, aku mau kasih lihat selain BRI ini ada juga yang menarik dari Big Caps perbankan, dari BNI ya. Jadi BNI ini kemarin aku sempat gambarin patternnya kayak gini. Kemungkinan kalau dia breakout bisa kayak gini patternnya. Jadi abis breakout tuh dia akan ada koreksi normal dekat-dekat high, berpotensi membentuk pola cup with handle kalau kayak gini ya, potensi, tapi belum confirm juga ya. Ini juga menarik, tapi dari 4 perbankan secara teknikal yang paling menarik saat ini kalau teman-teman mau masuk adalah BBRI. Wah, kalau BCA sama BMRI gimana nih? Kok BMRI paling jarang dibahas? Fundamentally BMRI ini bagus juga ya. Untuk teknikalnya dia menolak turun, jadi kalau teman-teman mau buy on weakness agak-agak susah, dan hari ini malah dia breakout ya. Jadi hari ini dia breakout untuk Bank Mandiri. Untuk BBCA sendiri gimana nih kabarnya BCA? BCA masih baik-baik saja kok. BCA patternnya kayak gini dan dia masih nurut-nurut aja sama patternnya. Kalau teman-teman mau buy on weakness buat trading sih, ini sebenarnya merupakan level yang bagus. Kalau misalkan beli dan simpan buat investasi jangka panjang masih bisa nggak? Bukan angka yang terbaik, bukan valuasi yang terbaik, tapi masih ada upside sampai tahun depan gitu. Nah teman-teman, tadi kita juga perhatikan ada beberapa bank selain perbankan besar, ini ada beberapa bank yang mulai aktif dari second liner dan juga bank digitalnya. Nah, kita coba lihat untuk yang dari second liner ya. Second liner, nah kita watch tadi ada BBTN. Ya, BBTN ya. Jadi BTN ini kalau teman-teman perhatikan, ini dia breakout dengan volume transaksi tinggi, kemudian dia ada koreksi normal ya. Dia ada koreksi normal BBTN ini. Nah, teman-teman, pattern kayak gini, aku disclaimer dulu ya. Sorry, ini ketutupan. Sorry, ini ketutupan. Ini aku singkirin dulu. Nah, ini teman-teman perhatikan pas breakout volume tinggi, beberapa hari koreksi normal. Kalau teman-teman perhatiin pattern kayak gini, ini sempat muncul pada satu saham blue chip. Oke, ini mirip banget patternnya kayak satu saham blue chip kemarin. Apa coba? Bisa nggak tebak apa? Tidak satu sektor ya. Saham blue chipnya adalah TLKM. Sorry ya, itu ada backsound anakku ketawa-ketawa ngakak-ngakak. Memang keluarga kita penuh dengan sukacita, hahaha. Agak-agak berisik dia ya. Anyway, lebih baik dia berisik ketawa daripada rewel. Oke ya. Nah, aku mau kasih lihat teman-teman. Ini ada saham Telkom, TLKM, beberapa hari yang lalu, itu dia naik dengan volume transaksi tinggi, dan kemudian dia ada koreksi normal selama beberapa hari dengan volume transaksi yang agak-agak turun, kecil gitu. Hari ini dia ngegas lagi. Telkom ini sempat aku review juga beberapa hari terakhir dengan rekomendasi hold ya, karena kalau buat buy juga udah agak-agak ketinggian. Mtrade sih masih punya TLKM, let me check untuk TLKM.
Ya, jadi masih hold, sekitaran belinya pas breakout di sini nih gitu. Jadi untuk jangka menengahnya masih hold sekitaran 2-5% untungnya. Memang saham blue chip gerakannya nggak bisa kencang, nggak bisa tinggi cepat banget gitu ya. Nah ini pattern kayak gini nih ya, pattern yang sama mirip banget ini muncul di BBTN. Jadi pattern yang sama muncul di BBTN, dia breakout volume tinggi, terus beberapa hari ini dia koreksi normal gitu. Jadi kalau teman-teman mau spekulatif buy on weakness silahkan. Kalau misalkan wait and see dulu ya silahkan. Kalau saya pribadi tadi personally saya beli M-Trade, sepertinya juga udah ada BBTN ya. Jadi tradingan saya mirip banget dengan tradingan M-Trade, kecuali yang scalping saya nggak ikut scalping gitu, karena saya nggak keburu untuk handle my portfolio buat scalping gitu ya, karena masih ngurus hal-hal yang lain juga di M-Trade gitu. Ya, jadi kalau yang scalping yang mana sih dikasih tahu nanti ada di note-nya tuh scalping potential, biasa dikasih tahu high risk bukan untuk pemula kayak gitu. Yang scalping kita benar-benar murni technical. Balik lagi ke BBTN, M-Trade ini ada BBTN dan juga masih ngehold teman-teman, masih sideways aja sih, dan belum ada cuan yang berarti, tapi kita ngelihat patternnya tuh cukup bagus, patternnya cukup menarik nih teman-teman kayak gini. Tada! Jadi dia konsolidasinya ini volumenya turun dan dia breakout lagi dengan konsolidasi yang dengan volume yang bagus gitu. Nah sekarang teman-teman banyak banget yang nanyain M-Tech kenapa ya. Hari ini sebenarnya aku berencana untuk bahas perbankan digital yang lainnya sih. Ya aku akan bahas M-Tech abis ini, tapi aku mau kelarin untuk belajarin teman-teman tentang saham ini ya, apa namanya, perbankan digital dulu. Oke? Oke. Tada. Ya, jadi ini perbankan digital, salah satunya adalah Agro. Dia mengalami technical rebound, udah naik 2 hari, wait and see dulu. Terus yang tadi menarik perhatianku adalah BANK. BANK ini dia kembali membentuk higher low. Let me see di M-Trade ada transaksi apa untuk BANK. Tadi ada beli BANK ya, jadi dia ada ngebentuk higher low di sini, cukup bagus. Aku coba naikin dulu chartnya biar kelihatan, biar teman-teman kelihatan. Nah ini ada bentuk higher low nih, dan volumenya juga mulai naik tadi. Terus sebenarnya yang sangat menarik sekali tuh BBYB. Cuman tadi di M-Trade kayaknya belum dibeli deh, karena pertimbangan mau right issue, dan biasanya kalau saham-saham saat right issue tuh biasa harganya jatuh gitu. Dan tadi tuh naiknya volume transaksinya nggak begitu tinggi, volume transaksinya kecil ya. Jadi kita lihat cuman technical rebound aja gitu ya. Banyak yang nanya Bukalapak, nanya Bukalapak ya. Guys, this is not good. Jadi hari ini dia turun lagi, ini breakdown kayak gini, this is not good sih teman-teman. Kalau rela untuk cut loss dan ganti saham yang lain yang lebih potensial, saya rasa itu meskipun terlambat ya, cut loss di angka sekarang tuh agak-agak telat banget, tapi rasanya masih lebih bagus daripada di hold dalam kondisi downtrend yang berkepanjangan, dan kita nggak tahu sampai kapan dia downtrendnya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman, aduh aku nggak rela cut loss deh, aku mau hold aja nunggu technical rebound, nggak apa-apa juga. Which is M-Trade waktu itu juga ada beli waktu IPO, dan sekarang juga kita masih hold sih, karena teman-teman banyak yang waduh kalau cut loss kayak cut lossnya kegedean gitu. Kita kasih pilihan, misalkan mau change saham yang lainnya juga oke-oke aja. Kalau ganti ke saham yang lain, ganti ke saham yang apa, pastinya sesuaikan dengan tujuan teman-teman juga. Nah, teman-teman mau yang cenderung agak-agak agresif, agak cepat baliknya, atau teman-teman mau yang santai, yang agak slow. Kalau yang santai, teman-teman beli BRI aja. Sekarang teknikalnya juga lagi bagus, dan juga saya rasa lebih aman ya. Jadi biarin aja sampai dia balik terus. Kemudian
kita juga ngelihat untuk saham-saham consumer good buat investasi dalam beberapa bulan ke depan dan juga dalam setahun ke depan, kalau mau dibiarin saya rasa ini bisa naik harganya gitu. Anyway, banyak yang nanya boleh nggak untuk buy on weakness di sini? Jangan dulu ya. Jadi kalau pattern kayak gini, ini patternnya bener-bener apa ya? Patternnya bener-bener downtrend banget. Kalau ngebeli di sini ini kayak nangkep pisau jatuh sih. Jadi nggak bagus banget hari ini breakdownnya. Terus ya MTech kita lihat. What's going on with MTech today? Masih mendingan MTech daripada Bukalapak gitu. Jadi kalau MTech ini teman-teman perhatikan dia breaking down di sini ya, tapi ini sempat naik dulu kemarin. Oke. Pattern pisau jatuh. Entah kenapa teman-teman ya, selama saya trading dari tahun 2007 2008 sampai sekarang, kalau dengerin berita, kalau dengerin news, dengerin story fundamental, ada yang beberapa memang cocok gitu. Tapi ada juga ketika kita dengerin story fundamental, meskipun story-nya bagus, justru malah yang terjadi adalah sell on news meskipun story-nya bagus gitu. Dan ya anyway, yang paling jujur sebenarnya adalah chart. Jadi selama ini aku lihat ya, kita selalu confirm with the chart, meskipun dikasih tahu kayak saham ini bagus, saham ini nggak bagus gitu. Kita selalu confirm with the chart karena kadang-kadang informasi di market yang simpang siur itu kadang-kadang bisa misleading dan mungkin saja sengaja disebarkan oleh beberapa kalangan orang tertentu. Aku nggak ngomong satu saham secara spesifik teman-teman ya, jadi mungkin sengaja disebarkan oleh satu kalangan orang tertentu untuk tujuan tertentu pula. Jadi gimana caranya kita tahu pattern ini harga saham bakalan naik atau bakalan turun? Chart itu yang paling jujur ya. Jadi indikatornya adalah breakout breakdown itu udah paling yang jujur banget. Jadi kayak gini misalkan ini balik lagi ke MTech, dan apa yang aku ngomong tadi tuh aku bukan lagi ngomongin MTech untuk story itu the whole market gitu. Ini contoh aja, aku cuma ngasih contoh chartnya aja. Ini di sini bagus, nggak peduli storynya apa ya, ini di sini bagus, tapi kalau udah turun kayak gini ya mesti exit, mesti objektif. Oke, terus ada yang nanya Bayu 5865 chart yang gambar bandar ya. We just don't care sih, selama the market maker, the big money itu mereka ngegambarnya bagus, we just don't care gitu. Yang kita harus peduli apa? Yang kita harus peduli adalah likuiditas. Jadi kalau misalkan chartnya bagus tapi likuiditasnya kecil, bid overnya kecil. Aku kasih contoh hari ini. Hari ini tuh tadi saham ISAT sempat naik dan cukup menarik, tapi likuiditasnya tuh kecil banget, bid overnya tuh kecil-kecil. Be very careful. Saham-saham yang kayak gitu. Aku bukan ngomongin ISATnya secara khusus, tapi secara likuiditasnya, bid overnya yang kecil-kecil itu berapa sih? Kecil itu di bawah kayak bid overnya tuh di bawah hitungan ratusan juta tuh udah kecil gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya kalau teman-teman cari saham yang cenderung aman itu dalam arti secara resiko, kalau misalkan dia jatuh dia bisa balik lagi, ya berarti balik lagi ke saham-saham yang fundamentally bagus. Mindsetnya gimana? Mindsetnya kita selalu kembali ke cara berpikir investor-investor besar yang legit, yang mereka benar-benar mau investasi. Mereka selalu cari perusahaan yang fundamentally oke. Balik lagi ke sebenarnya matriksnya lebih ke revenue dan net profit gitu. Wah, kalau gitu old economy nggak bagus dong. Bisa dipandang bagus nggak bagusnya tuh dari tren harganya aja sih. Kalau aku sih saham-saham old economy yang memang secara fundamentalnya mereka belum bisa cuan, aku ngelihatnya secara teknikal doang gitu. Jadi memanfaatkan tren jangka pendek, jangka menengah gitu. Jadi kalau mereka lagi naik kita ikutin, mereka lagi breakdown ya kita caw aja. Nggak usah mikirin kayak story-nya bagus, kayak BBYB gini.
ini story-nya lagi bagus kan, downloadernya dia tuh sampai sekarang udah 11-12 jutaan, which is growth-nya sangat bagus sekali. Cuman perusahaannya kalau dibandingin dengan perusahaan perbankan konvensional ya cuannya, kinerjanya masih belum ada kinerja yang signifikan. Oke, jadi ya kita trading aja. Oke. Sekarang kita balik lagi ke telco, telekomunikasi. Aku mau bahas TLKM, Excel, dan TOWR. Tapi sebelumnya teman-teman, aku mau update dulu tentang data makro ya. Jadi jobless claim mingguan di Amerika per 23 November kemarin ini berhasil turun ke level 199.000 dari sebelumnya 270.000, dan itu benar-benar bagus sih ya. Jadi ekspektasi pasar tuh di level 260.000 gitu. Jadi lebih rendah itu justru sangat bagus sekali dan surprisingly merupakan yang terendah dalam 50 tahun terakhir. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja Amerika itu mulai membaik. Oke, nah jadi teman-teman siap-siap ya recovery ekonomi. Kalau recovery ekonomi di Amerika terjadi, ada kemungkinan akan ada kenaikan suku bunga. Nah, kalau kenaikan suku bunga terjadi, itu nanti dampaknya ke pasar saham justru malah turun gitu. Tapi nggak buru-buru juga, kita masih ada waktu kok. Kita masih ada kesempatan untuk dapetin cuan di akhir tahun dan di awal tahun ini. Oke, ya terus semalam ada FOMC minutes, ada meeting dari The Fed. Hasilnya apa? Hasilnya memang ya sesuai dengan ekspektasi, meresmikan Jerome Powell ini sebagai gubernur The Fed periode 2, dan market merespon dengan baik ya, meskipun kebijakannya agak-agak hawkish. Hawkish itu lebih ke arah mengurangi stimulus. Oke, karena pada penasaran bahas tentang saham-saham, ini banyak yang mau dibahasin saham semen-semenan, Bris Arto, tapi sabar dong, aku kepengen ngebahas tentang ASA dulu nih ya. Oke, aku mau ngebahas tentang ASA. Mtrade ada beli saham Crio Crispy nggak? Ada, buat trading scalping aja, buat scalping aja gitu. Oke, jadi untuk saham ASA ini ya, tadi benar-benar naiknya lumayan signifikan banget. Sentimen positifnya apa sih? Sentimen positifnya itu JNT ini baru aja mengumpulkan 2,5 miliar melalui IPO-nya dengan valuasi 20 miliar US dollar. Wah, besar ya. Dan hal ini juga menggambarkan minat investor di bidang express logistic service yang cukup bagus. Jadi itu yang jadi sentimen positif buat ASA. Plus pada kuartal ketiga ASA ya, dia juga membukukan laba bersih itu naik 233,5% year on year. Dan buat teman-teman yang nge-hold saham ASA dari tahun lalu, pasti cuannya udah 3 digit atau ratusan persen. Aku termasuk hold saham ini secara percentage, bukan secara nominal ya, tapi secara percentage dia menduduki yang tertinggi di portfolio aku. Tapi udah sampai 600-an persen, tapi aku udah jual-jual banyak pas dia 400% ya. Jadi sekarang sisa dikit lah gitu, bisa dikit-dikitnya banyak sih, ya dikit lah, dikit aja, dikit banget pokoknya. Buat beli tas Dior 1 juga masih bisa. Anyway, janda ya teman-teman ya. Teknikalnya ASA gimana? Teknikalnya ASA gimana? Ya cakep teman-teman, tapi dengan volume transaksi, dengan candle yang udah naik 9% kayak gini, ini udah nggak bagus buat dikejar. Sebaiknya jangan dikejar. Kalau misalkan ada koreksi ya bolehlah. Nah, ini ASA Mtrade ada trading ngehold dengan profit jangka pendeknya sekitar 4-5% dan jangka menengahnya 15-17%. Nah, jadi 15-17% tuh belinya di mana sih? Ini tertulis beli tanggal 1 November. 1 November itu berarti sekitaran tanggal ini loh. Tanggal ini loh teman-teman. Nah, dia baru mantul dari area supportnya. Wah, cun banget ya analisisnya ya, beli di area support nih Mtrade.
Ya kadang-kadang kadang-kadang kita cut loss juga. Ada yang namanya cut loss atau pembatasan risiko juga. Jadi manage ekspektasi teman-teman. Dan semua ini tradingnya by system, by our robot, dan juga by team juga, by our team. Nah, setiap pagi teman-teman jam 8.15 ada morning briefing oleh tim coach MTrade dan mereka udah jago-jago semuanya. Ya, jadi kita manage ekspektasi dulu. Aku nggak jarang muncul di morning briefing, kadang sesekali aja because I have to handle anything else gitu. Ada hal-hal lain yang saya harus urusin. Tapi setiap Sabtu saya usahakan untuk bisa nongol bantu teman-teman semuanya belajar. Oke, kita lihat technical analisisnya ASA ini gimana. Dalam jangka pendek ASA dia akan melaju berpotensi menguji level resisten 3980 sampai level resisten 4000 ya untuk ASA ya. Jadi Adi Sarana Armada. Bisa nggak lebih dari itu? Let's wait and see. Saya rasa sih dengan kondisi fundamental yang bagus dan sentimen yang cukup bagus, ini bisa kembali terus melaju. Cuman kita di market itu selalu mindsetnya adalah hope for the best and always prepare for the worst. Jadi kayak mungkin tadi ada beberapa saham contohnya MTech udah uptrend bagus, ternyata breakdown. Mesti ngapain? Exit lah gitu. Jadi kita sempat menjumpai beberapa saham yang udah uptrend bagus-bagus terus dia breaking down, ya exit gitu. Sekarang sih masih oke-oke aja. Oke. Teman-teman di MTrade kita juga lagi hiring. Selain posisi trader dan coach, teman-teman bisa langsung ke mtrade.id/coach. Kita juga lagi hiring untuk posisi VP of Engineering dan juga Head of Engineering. Teman-teman yang tertarik bisa langsung DM saya atau email ke hr@mtrade.id, hr atau hr@mtrade.id gitu ya. Oke, ini ada yang nanya, Rijal WD naik garis tuh sampai ke kaki candle atau body candle? Biasa kalau harian aku nariknya dari body candle, tapi kalau monthly biasa aku tarik dua, dari body dan juga dari ekor candle gitu. Kenapa? Karena kalau daily tuh body dan ekor candle tuh perbedaan harganya nggak signifikan. Oke. Fadilah Hendy, selamat Hari Guru semuanya. MTEL fundamentalnya lebih bagus dari buka ya, Kosasi Vincentius. Nah, sekali lagi bicara tentang naik turunnya harga saham, bicara tentang fundamental dan juga secara bisnis, memang MTEL ini termasuk yang fundamentalnya cukup kuat dan menjadi salah satu kompetitor yang sangat kuat sekali buat TOWR dan juga TBIG gitu. Cuman kalau bicara tentang harga saham, faktornya banyak, terutama faktornya adalah supply and demand. Jadi teman-teman kalau perhatikan di sini setelah dia IPO MTEL ini dia lagi struggling untuk naik ya teman-teman ya. Masih di sini masih indecision, jadi aku personally belum beli dulu sih gitu. Jadi masih wait and see. Yang teman-teman yang percayakan fundamentalnya kalau mau nyicil beli dikit-dikit ya silahkan. Tapi kalau aku masih lihat teknikalnya dulu gitu. Nah, masih terkait dengan MTEL ya, masih terkait dengan MTEL, kita mau bahas tentang TLKM perusahaan induknya yang tadi secara teknikal juga cakep banget ya. Lanjut breakout lagi untuk TLKM, rekomendasinya sih hold aja. Nah, dia tuh dapat cuan 300 miliar rupiah dari investasi di Gojek gitu. Jadi TLKM ini dia ada investasi di Gojek dan udah mulai berbuah sepertinya gitu. Dan manajemen Telkom mengungkapkan bahwa dengan adanya keuntungan tersebut, maka investasi di bisnis rintisan atau startup itu bakalan tetap dilanjutin gitu ya. Barangkali Telkom mau invest di MTrade boleh juga kalau ada manajemen yang dengar. Oke, bercanda ya teman, bercandanya jayus malam hari ini. Oke, masih tentang MTEL atau Mitratel ya, yang malam hari ini tadi 6:30 ada bedah emiten bareng kita. Aku wrap up dikit. MTEL akan tetapkan rasio dividen itu maksimal sekitar 70% dari keuntungan tahun buku 2021 gitu. Jadi teman-teman yang berburu dividen, nah ini mungkin bisa dilirik juga nih. Jadi strateginya mungkin dividen investing bukan trading. Oke, terus aku mau bahas kompetitornya dari MTEL ini adalah TOWR dan juga TBIG. Ya, aku mau update dulu untuk laporan keuangannya TOWR. Laporan keuangan TOWR ini gimana? Secara pendapatan,
pada kuartal 3 2021 dia tuh naik 12% year on year, year over year dibandingin tahun lalu. Nah, secara laba bersihnya untuk TOBR ini dia naik 46,6% year over year gitu. Nah, jadi tapi kalau dibandingin dengan kuartal kemarin tuh agak turun dikit, 1,2% labanya. Kalau dibandingin tahun yang lalu itu naik 46%. Nah, walaupun labanya turun secara kuartalan tuh turun tipis, tapi secara kumulatif 9 bulan pertama dari Januari sampai dengan September itu Tower masih membukukan laba hingga 35,2% dibandingin tahun lalu. Bingung nggak sih teman-teman? Gini loh, jadi pada kuartal 3 tuh periode Juli, Agustus, September, Juli sampai September ya, dibandingin dengan April, Mei, Juni, bandingin dengan April, Mei, Juni, itu dia turun 1,2% labanya. Tapi kalau dibandingin dengan periode Juli, Agustus, September tahun 2020 kemarin, dia naik 46%. Nah, sekarang periodenya kita ganti. Dari Januari sampai September dalam 9 bulan ini, dibandingin dengan periode yang sama, Januari sampai September tahun lalu, itu naik juga 35%. Intinya sebenarnya secara tahunan cukup bagus gitu. Nah, TOBR ini merupakan salah satu portfolio grup Jarum ya. Setahu saya sih seperti itu, dan kayaknya merupakan salah satu portfolio yang paling profitable. Correct me if I wrong kalau misalkan ada manajemen yang dengar dan informasi ini kurang benar gitu ya. Tapi sepertinya sih benar. Oke. Secara teknikal, TOWR dia lagi membentuk pattern double bottom, dan jika breakout dari pattern double bottomnya, resistennya sekitar area 1205 bakalan menuju level 1255, dan di sini level 1255 ini merupakan area resisten yang cukup kuat karena selain menjadi target dari pattern double bottomnya, di sini juga bekas low di sini nih ya. Jadi aku akan tandain ini dapatnya dari sini 1, kemudian 2 dan 3, ini dari pattern double bottomnya dia gitu. Oke, Tower masih boleh dibeli lagi nggak? Tunggu breakout aja dulu deh ya. Jadi kalau belum breakout nanti malah takutnya jadi sideways. Tapi kalau aku perhatiin sebenarnya perusahaan ini bagus. Oke. Banyak yang penasaran dengan BRIS, pada nanya BRIS, sekalian aku bahas BRIS dan juga aku bahas tentang agro. Tadi aku udah bahas agro dikit. Mungkin aku mau infoin tentang red issue-nya BBYB dan juga agro. Besok tanggal 26 November ini ada come date red issue BBYB dan agro, dimana agro tuh harga teoritisnya di angka 1100, sedangkan BBYB harga teoritisnya di angka 1300. Biasanya kalau lagi red issue itu ada koreksi, makanya tadi meskipun teknikalnya menarik untuk BBYB kita nggak beli dulu di Mtrade, dan lagian naiknya volumenya tuh kecil gitu. Mtrade kapan IPO guys? Oke. Sekarang kita bahas BRIS ya, banyak yang nanyain BRIS. Yang menarik nih ya, BRIS ini lagi meningkatkan literasi keuangan syariah, dan dia sekarang lagi bekerja sama dengan Link Aja. Ya, jadi melalui layanan syariah Link Aja dan PT Bank Syariah Indonesia atau BRIS, ini ada kolaborasi layanan syariah untuk mendukung transformasi transaksi digital syariah juga gitu. Chartnya gimana, teknikalnya gimana, kayaknya ujung-ujungnya teman-teman cuma peduli harga sahamnya gimana gitu. Oke, sebentar ya. Banyak yang nanya buka, bukan BRIS wes dibahas Pak Willy. Udah dibahas tadi buka. Mau dibahas lagi? Udah dibahas buka. Oke ya, nah ini ya BRIS masih di situ-situ aja selama masih di atas 2040. Kalau buat teman-teman yang sabar ngumpulin buat jangka menengah beberapa bulan ke depan, I think ini level yang sangat murah sekali. Tapi kalau buat teman-teman yang mau swing trading, ini kayaknya belum jadi pilihan karena trennya masih sideways. Ada yang nanya, nice Elsa, BSDE kalau ketinggalan jual di hold dulu atau exit? Oke, mari kita lihat BSDE. Apa yang terjadi dengan BSDE hari ini sih?
Kok ada yang nanya ketinggalan jual. Wow, BSDE hari ini turun, breakdown ya teman-teman, breaking down di sini. Buat trader sih exit dulu sih ya, jangka pendek, jangka menengah exit dulu, terlepas nanti kalau ada tanda reversal boleh masuk lagi. Buat investor yang udah masuk di bawah ya hold aja, valuasinya waktu itu masih oke. Smiley lalalala, buka kalau nyangkut di 900 gimana, saya pemula saat itu. Masih bagus nyangkut di 900, banyak yang nyangkut di atas. Anyway, Bukalapak sekali lagi banyak banget yang nanyain Bukalapak di sini. Breakdownnya hari ini nggak bagus teman-teman. Ini tanda dia akan lanjut downtrend lagi, plus breakdownnya disertai dengan volume yang tinggi juga. Kalau ditanya kenapa, saya juga nggak tahu kenapa. Karena sebenarnya di sini pattern akumulasinya tuh bagus, ya. Tahu-tahu di sini banyak yang jualan. Terus banyak yang nanya kayak dulu bukannya waktu itu asing jualan di sini, terus kemudian asing banyak beli ngumpulin terus. Tapi kok nggak naik-naik? Kenapa? Padahal ini perusahaan juga big caps juga loh. Katanya kalau big caps buat ini asset management suka perusahaan big caps kayak gitu. Ya. Sekali lagi we trust our chart lah ya teman-teman. Pilihannya ada dua. Kalau misalkan teman-teman mau cut loss sekarang dan tuker saham yang lain, saat ini lagi banyak pilihan. Lagi banyak pilihan bagus saham yang lain. Istilah kata tuh gini, dia jatuh tuh bukan jatuh bareng-bareng sama yang lain ya, bukan tren besar market ini jatuh barengan. Kalau misalkan Bukalapak dan juga saham-saham yang lain itu jatuh barengan, ya udah bohwat. Ceritanya tuh yang nggak ada pilihan yang lain. Tapi sekarang ada beberapa saham yang lain yang mungkin old economy itu lagi momennya lagi cukup bagus ya, seperti salah satunya tadi aku sempat review BRI, dan mungkin saham-saham consumer good yang sekarang lagi di support ya, saham-saham yang lain lebih ke perbankan sih sebenarnya, perbankan old economy itu bisa teman-teman kalau mau move ke situ. Karena kenapa pertimbangannya move ke old economy, karena COVID-19 ini udah mulai recover banget, dan investor besar, investor asing tuh mereka prefer untuk masuk ke perusahaan yang memang secara kapitalisasi gede, dan tidak hanya itu, secara fundamental untuk revenue dan juga untuk bottom line-nya atau net profit-nya tuh udah cukup oke gitu. Jadi salah satunya ya BCA gitu ya. Anyway, itu yang pertama, pilihan yang pertama kalau misalkan mau tuker. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau tuker, misalkan teman-teman mikir kayak udahlah nggak apa-apa, Bukalapak nih aku beli juga modalnya nggak banyak dan biarin aja nunggu technical rebound, silahkan juga. Yang penting sabar. Oke teman-teman semuanya, BBTN juga udah aku bahas tadi di awal banget. Andre Wong, udah ada pattern feelingmologi ya, baru tahu. Bukan sih, bukan feelingmologi, ini technicalmologi. Jadi begitu breakdown dari garis ini dan volumenya tinggi, ini tanda nggak bagus banget gitu ya. Bukalapak bener efek MSCI rebalancing, tapi ya technicalnya nggak bagus. Wait and see dulu ya untuk SMGR dan kawan-kawan. Harum gimana? Harum koreksi normal lah. Kalau aku perhatiin lebih ke arah saham komoditi lain yang mulai jalan. Ya ini udah waktunya koreksi, normal aja lah. Sekarang waktunya saham komoditi lain, kita watch Indi tadi juga udah mulai aktif ya. Ini pada nanyain Pegas, let me check Pegas. Ya kemarin breakout bagus, ada candle kayak gini, jangan dikejar dulu, nggak peduli dia mau naik ataupun mau turun, ini tanda istirahat sebentar. Kalau mau beli better tunggu koreksi aja. Ya kalau Pegas sudah agak telat pattern kayak gini. Yang cukup menarik tadi ada BBTN, disclaimer juga ya, yang aku lihat tadi BTN patternnya tuh breakoutnya mirip-mirip kayak TLKM, udah breakout terus beberapa hari koreksi normal gitu. Oke, thank you semuanya buat teman-teman. Oh iya, sebelum aku sudahin, aku kelupaan bahas consumer good. Ini ada yang nanya Unilever
perlu diupdate ya, karena beberapa waktu yang lalu aku sempat bahas terus untuk Unilever ini path-nya gimana, Unilever dia kira-kira bentuknya kan akan kayak gini nih. Ini kan dia bentuk, sekali lagi kita main higher high and higher low itu bagus banget. Nah ini dia potensi koreksi di sini, dia akan membentuk higher low di sini. Dan kalau di sini dia udah bentuk higher high, nah ini oke, bagus ya. Jadi dia akan koreksi normal. Unilever koreksi normalnya sampai berapa? Kemungkinan sampai 4690. Ini ada pertanyaan dari siapa tuh namanya halo Pak Pandu Syahrir, aku ajak nge-live mau nggak ya Pak Pandu? Gimana caranya ajak nge-live? Anyway, gimana caranya tahu saham benar-benar breakout? Gimana? Biasanya besok atau 2 harinya dibanting. Normal dong. Jadi teman-teman kalau mau naik-naik terus itu saham second liner atau saham yang ini. Tapi kalau teman-teman perhatikan saham yang blue chip kayak ini, dia habis naik, dia udah koreksi normal. Nah, yang terpenting bukan abis breakout nggak boleh turun, salah. Yang terpenting adalah mengetahui setelah breakout itu dia koreksinya tuh normal atau enggak gitu. Nah kalau kayak gini nih, ini koreksi normal nih. Kenapa? Karena dia turun volumenya lebih kecil daripada naiknya. Dan salah satu contoh yang aku tadi lagi banyak bahas adalah ini ya. Ini disclaimer juga ya teman-teman ya. Anyway, banyak yang nanya juga untuk MLPL. Ini ada banyak yang nanya untuk MLPL. MLPL ini teman-teman aku hapus dulu yang ini. Tadi ada yang bilang MLPL besok terbang. Analisis dari mana? Analisis dari mana? Bentar, aku hapus dulu panahnya, ini bisa misleading nanti. Analisis dari mana besok terbang? Mungkin ada yang bilang, oh ini lagi kena support. Ya, belum tentu juga. Ini lagi masa sideways-nya dia. Ini masih wait and see teman-teman. BBRI udah tak bahas di awal banget ya, udah aku bahas di awal banget. Apalagi ya yang menarik ya. Sementara market masih sideways teman-teman, dan tadi hari ini kita juga ngelihat saham-saham CPO udah mulai aktif. Terus telco juga aktif ya, perbankan juga aktif, baik big caps maupun perbankan digitalnya. Terus batubara juga aktif ya, batubara tuh lebih ke arah batubara yang kayak Indi, kayak gitu tuh tadi. United Tractors tuh aku lihat juga mulai aktif, itu bisa masukin watchlist. Nah kalau beberapa yang boleh dibeli atau enggak, disclaimer ya teman-teman ya. Untuk BBRI itu cukup menarik, saat ini lagi di area support gitu patternnya. Terus kemudian BBTN tadi juga cukup menarik. Terus sementara itu dulu sih teman-teman. Selengkapnya besok tonton aja di morning briefing Mtrade dan juga di stock pick real time di Mtrade ya. Kita akan update secara real time. Semoga bisa bermanfaat Instagram live malam hari ini, dan jangan lupa teman-teman download aplikasi Mtrade supaya hari Sabtu nanti teman-teman bisa belajar secara gratis dengan saya. Dalam pekan video tracing ini kita mau belajar tentang analisis taktikal lagi, tentang swing trading gitu, Fibonacci besok hari Sabtu. Oke. Dan jangan lupa yang mau join Mtrade VIP langsung aja klik link di bio saya, dan juga lagi ada promo juga untuk teman-teman yang mau join Mtrade. Oke ya, thank you semuanya, salam profit, dadah. Yang mau jadi tim kita, mau jadi tim coach, tim trader, boleh japri di DM atau ke mtrade.id/coach. Dan saat ini kita juga cari head of engineering, head of product, VP engineering, dan VP of product. Boleh DM saya atau langsung aja email ke hr@mtrade.id, hr@mtrade.id. Dadah. Sari Yaye Katlos, salam nyangkut, kasihan banget sih. Lulu Dewi Ratnawati, thank you, sama-sama. Salam profit. Smiley lalala, thank you Sarang Hai. Jinhai 552004, gajinya berapa? Bye bye. Lucu. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.